Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Lutfi Fadila di Pushfact. Ya, udah cukup lama nih kita nggak bahas lagi tentang pengetahuan-pengetahuan di dunia penerbangan. Kali ini gue pengen ngejelasin tentang ATA Chapter. Tapi sebelumnya buat kalian yang mungkin aja baru banget hadir di channel ini atau baru banget nemu channel ini di beranda YouTube kalian, perkenalkan sekali lagi nama gue Lutfi Fadila. Di sini kita akan ngebahas sharing-sharing tentang dunia penerbangan yang gue ketahui dan mungkin kalian belum tahu juga. Jadi kalau kalian tertarik dengan dunia penerbangan, khususnya dunia teknisi pesawat, karena gue teknisi pesawat juga, jadi kalian bisa subscribe channel ini dan nantikan video-video terbaru gue berikutnya lagi. Oke, langsung aja, seperti di thumbnail dan di judul kalian sudah baca. Kali ini gue pengen ngebahas tentang ATA Chapter, atau kadang orang juga menyebutnya ATA 100, oke? ATA 100 atau ATA Chapter, ya sama aja, itu intinya seperti itu. Apa sih ATA Chapter? Tujuannya apa sih ATA Chapter itu? Sebelumnya gue mau kasih tahu dulu kalau ATA Chapter itu adalah penomoran yang dibuat oleh ATA atau Air Transportation Association. Jadi itu untuk apa? Itu tujuannya untuk mempermudah kita teknisi pesawat dan juga pilot dalam mengidentifikasi dengan cepat apa sih trouble yang di pesawat dan bagaimana cara mengatasinya di AMM. Cara cepat membaca AMM itu dibantu sekali dengan ATA Chapter ini. AMM itu apa? Itu nanti akan gue jelasin di video selanjutnya, jadi pastikan kalian subscribe channel ini. Kenapa gue bilang sangat membantu teknisi dan pilot pada khususnya ya? Karena dengan adanya ATA Chapter ini kita langsung tahu pengklasifikasian komponen di pesawat itu termasuk ke chapter berapa. Jadi chapternya itu ada 1 sampai 100. Ini bakal gua tampilin di sebelah gambar contoh ATA Chapter dari 1 sampai 100-nya yang gua temukan di Google. Jadi gua tampilkan di sebelah gua ini. Ya, kalian bisa nge-pause video ini kalau kalian ingin baca lebih jelasnya. Nah, jadi komponen-komponen atau bagian-bagian di pesawat itu sudah diklasifikasikan berdasarkan chapternya masing-masing. Misalnya kita ambil bagian landing gear. Bagian landing gear di pesawat itu terdapat di chapter 32. Jadi seandainya ada trouble yang berkenaan dengan landing gear, itu pilot dan teknisi udah tahu chapternya itu 32. Lalu kita dapat mempermudah membuka AMM langsung atau FIM atau AMM, terserah apa yang mau kalian gunakan. Itu kalian bisa langsung ke chapter 32. Karena kalau kalian mau tahu nih, AMM itu Aircraft Maintenance Manual itu sebenarnya tebel banget. Jadi kalau kalian mau mencari sebuah komponen atau bagian pesawat itu kalian bakal lama banget kalau nggak pakai ATA Chapter. Nah, karena udah ada ATA Chapter ini, jadi kalian bisa langsung ke chapter 32, cari datu bagian yang mau kalian tuju. Misalnya tadi bannya ada kerusakan dan harus diganti. Jadi kita harus ganti ban nih. Tapi manualnya bagaimana cara ganti ban? Buka di AMM. Itu nanti gue jelasin lagi di video selanjutnya. Di sini gue mau ngasih tahu ATA Chapternya. Nah, jadi karena kalian udah tahu ATA Chapter 32, kalian langsung buka aja AMM chapter 32. Nah, di 32 tuh baru kalian cari penggantian ban. Jadi itu lebih mudah ya untuk mencari tahunya. Nah, jadi ATA Chapter itu juga diklasifikasikan ke beberapa bagian sehingga kalian dapat mudah untuk menghafalnya. Karena menurut gua salah satu hal yang perlu kalian hafal di pesawat itu salah satunya adalah ATA Chapter. Kalau misalnya AMM kalian nggak perlu menghafalnya karena itu ada revisi setiap beberapa bulan, itu ada revisi, jadi kalian tidak boleh menghafalnya. Tapi kalau ATA Chapter sih nggak berubah, jadi itu aja. Menghafalnya bagaimana itu udah dipermudah karena penyusunan ATA Chapter tuh sangat struktural ya. Jadi chapter-chapter awal itu bagian aircraft general. Kayak dari chapter 5 sampai 12 itu general. Nah, kalau kalian mau cari tentang sistem pesawat itu ada di chapter 20 sampai 49 atau 50. Kalau kalian mau cari tentang structure itu ada di chapter 51 sampai 57. Nah, kalau kalian mau cari tentang bagian engine itu ada di chapter
70-an sampai 80-an. Jadi itu sangat mempermudah. Misalnya kalian mau mencari tentang flight control, itu flight control tuh sistem itu ada di chapter 27. Jadi udah gampang lah untuk kalian menghafalnya. Nggak selalu kalian kalau ada trouble lihat dulu atau chapternya berapa sih. Jadi agak lama. Setidaknya kalian hafal bagian yang sering kalian kerjakan. Misalnya kayak gue airframe power plant, jadi gue lebih menghafal yang sering gue lakuin. Kayak tadi flight control, landing gear, itu setidaknya kalian harus tahu. Nah, gue juga pengen kasih tips kepada kalian. Jadi dulu gue waktu baru-baru cara menghafalnya itu adalah gue download nih gambar ATA chapter tabel ini 1 sampai 100. Terus gue jadiin wallpaper di HP gue. Jadi kalau misalnya mau buka ada trouble nih, gue buka aja HP gue, dilihat dia di chapter berapa, baru gue lari ke AMM-nya begitu. Nah, di video selanjutnya gue mau ngebahas apa itu AMM. Jadi kalian pastikan sekali lagi subscribe channel ini, nanti gue akan jelasin. Ini gue bridging mulai dari ATA chapternya dulu. Karena kalau gue langsung jelasin ke AMM, kalian belum mengerti ATA chapter, itu agak berat. Jadi intinya, apa kesimpulan dari video ini? ATA chapter itu adalah sebuah penomoran khusus di bagian pesawat untuk mempermudah pilot dan engineer dalam menentukan suatu klasifikasi bagian pesawat. Seandainya ada trouble, jadi kalian gampang dengan mudah untuk menemukan manual untuk pembenaran trouble tersebut atau rektifikasi trouble tersebut. Jadi kalian tinggal langsung cari ke ATA chapternya yang bersangkutan. Oke, mungkin segini aja, nggak begitu panjang. Kalau kalian masih ada yang bingung pengen ditanyain, kalian bisa tulis di kolom komentar kalau misalnya ada yang belum jelas. Dan misalnya kalian mau bertanya sesuatu yang tidak hubungan dengan video ini, kalian juga boleh, silahkan tulis saja. Yang penting nanti gue akan baca dan balas kalau misalnya gue tahu ya. Jadi di sini bukan edukasi seperti di sekolahan, ini lebih ke sharing-sharing gue aja. Kalau mau formalnya kalian ya sekolah lagi, tapi di sini gue berbagi aja apa yang gue tahu. Cukup sekian dulu di video kali ini. Kita lanjut lagi ke episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel ini dan di like juga video ini, oke? Di share ke teman kalian juga bagi yang suka penerbangan. Gue Lutfi Fadilah, izin pamit. Stay on ground.